Hai semuanya, saya Dr. Vito Damai, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan akhir-akhir ini saya mendapat banyak pertanyaan dari pasien-pasien yang punya penyakit jantung atau bahkan orang-orang yang belum punya penyakit jantung tapi mereka takut terkena penyakit jantung. Sehingga akhirnya mereka tanya satu hal yang paling penting. Katanya, diet itu gimana sih? Saya mau turun berat badan deh. Nah, karena itu coba deh kita review banyak artis-artis, selebritis, influencer yang sudah katanya punya diet tertentu. Mereka berhasil menurunkan berat badan. Nah, karena itu kita bisa belajar sama-sama. Diet seperti apa sih yang mereka lakukan? Yuk, ini dia. Nah, ini diet yang pertama yang kita mau review ini adalah dietnya Guntur LDP. Wow, dia hebat loh. Turun 30 kilo dalam 3 bulan katanya. Orang punya niat buat turun berat badan itu harus diapresiasi. Nah, kita mau tahu kan apa sih yang dilakukan, nah rahasianya apa? Yuk kita lihat ya sama-sama ya. Kalori itu melebihi batas kalori per hari kalian. Apakah kalian bakal gendut? Iya pasti, orang makan sayur sampai 3000 kalori per hari. Terus besokannya kalian makan pizza pepperoni penuh cheese, tapi cuma satu slice sebanyak 300 kalori. Apakah kalian bakal gendut? Iya. Nah, ini menarik nih, dia ngomong soal kalori ya. Jadi makin banyak kalori yang masuk, maka berarti harusnya seseorang ibaratnya kelebihan gitu. Namanya kelebihan kalori akan disimpan menjadi lemak. Nah, itulah yang bisa kita pegang-pegang lucu-lucu itu ya. Tapi sebenarnya bagi banyak orang ada yang menghibur diri bahwa mengatakan, oh namanya gemuk itu berarti happy. Yes, gemuk sih benar, tapi kalau kegemukan, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti ada nggak bagusnya. Jadi poin ini sih aku setuju. Mungkin lah kalian bakal kurus karena kalian makan di bawah batas kalori per hari. Setelah itu masukin ke dalam oven selama 12 menit guys, 200 derajat. Gue lagi pengen makan steak, makanya gue belinya steak. Tapi kalian bisa ganti steak dengan daging yang lebih murah, misalnya ayam. Kalau kita makan daging ini sumber utama kolesterol jahat, tapi juga sumber yang baik untuk protein. Nah, kita harus tahu aja nih bagaimana cara mengaturnya. Karena ya kalau makan steak tiap hari lumayan juga ya. Mungkin akan menyebabkan sakit kepala dalam waktu yang panjang. Kenapa? Karena mahal, bro. Jadi kalau kantong lu kering, ya sakit kepala juga lama-lama kan. Bukan sehat, tapi bangkrut. Tapi oke sih kalau emang lu punya duit, boleh aja makan daging, oke sih. Tapi harus diingat bahwa ada komposisi lemaknya juga, dan itu juga ada porsinya. Sebagaimana sih porsinya? Harusnya kalau kita makan itu, satu piring itu ada sayuran, udah setengahnya piring terisi oleh sayuran. Lalu isinya protein, itu kira-kira satu lapak tangan kita. So ya, kita harus ukur, dan baiknya sebenarnya kalau memang kita mau supaya lebih sehat itu yang dipilih adalah protein hewani yang berupa daging putih. Daging putih maksudnya ya seperti ikan atau misalkan daging ayam. Daging merah lebih banyak kolesterol jahatnya sebenarnya. So jadi hati-hati ya. Jadi konsumsinya jangan setiap hari juga sih sebenarnya. Tuh guys, kalian bisa lihat kejunya lumer-lumer, gila enak banget gak? Oke guys, jadi sekarang kita bakal masak steak. Masak steak itu gampang banget masaknya, api yang benar-benar panas banget supaya permukaan steaknya itu garing, crispy, itu enak guys. Gua nih, gua makan kayak gini aja tetap kurus kok. Ini baru namanya menikmati hidup. Makan tuh nggak usah jaga-jaga, boy. Ini memang menurut aku ini adalah salah satu godaan yang paling besar ya, dimana kita lagi berusaha diet, temen yang lain malah ngatain kita. Tapi oke sih, aku tahu ini cuma bercanda. Dan ini yang patut dipuji adalah kekuatan mentalnya orang ya. Nggak mudah loh kalau kita lagi makan, lalu ada orang yang makan di sebelah kita, makan bakmi atau makan nasi goreng, saat kita lagi berusaha untuk makan sehat. Biasanya sih jatuh-jatuhnya kita bakal minta juga. So, ini aku apresiasi banget sih Guntur bisa tahan. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena untuk daya tahan lama untuk bisa diet dan makan sehat itu bukan daya tahan laparnya, daya tahan mentalnya. Ada orang diet cuma 3 bulan, setelah itu udah jebol lagi kayak biasa. Tapi kalau orang bisa mempertahankan ini dengan lama, itu yang bagus. Jangan diikutin ya, sesat. Enak sih guys, gue juga pengen. Kalian makan 800 kalori per hari, mungkin bakal turunnya ya 30 kilo dalam 3 bulan. Kalau kalian makan lebih dari itu, nggak bakal secepat itu. Intinya jangan sampai jatuh sakit. Gue cuma kasih lihat apa yang gue lakukan. Tadi dia sudah masak daging, brokoli, ada keju. Tapi ini bagusnya dia menyiapkan jus ya. Dan ada buah juga. Nah, sumber-sumber vitamin dan mineral ini sebenarnya bisa dicukupi dari makanan yang alami seperti jus ataupun buah, dan dia juga dapat fiber dari sana. Kalau misalkan kita sudah punya makanan-makanan itu dalam menu keseharian kita, makan buah, makan sayur, makan jus, itu sebenarnya kita sudah mengurangi kebutuhan kita untuk suplemen. Dan apalagi kalau kita makan buahnya buah utuh.
maka kebutuhan serat atau fiber sebenarnya sudah bisa dicukupi. Jadi nggak perlu tuh sebenarnya kita perlu tambahan suplemen lain ataupun minuman, misalkan minuman serat atau minuman fiber. Ya demikian. Kalau memang kita sudah mencukupi dengan yang alami, dan yang alami pastinya harusnya lebih bagus kan. Kita maunya bukan sekedar kurus tapi juga sehat. Dan sehat itu artinya perlu vitamin, mineral, keseimbangan ada karbohidrat, ada protein dan juga lemak. Karena itu bukan sekedar turun berat badan. Dan kalau kita misalkan, oh kita masih pengen nih makan nasi, sebenarnya nggak apa-apa dengan jumlah yang moderate. Sekali lagi kalau kita punya piring makan, satu piring makan itu kita punya karbohidrat kira-kira seukuran kepala tangan kita. Lalu kita punya protein kira-kira seukuran telapak tangan. Lalu setengah dari piring makan kita isinya sayuran dan juga buah-buahan. Maka harusnya sudah mencukupi kebutuhan gizi harian kita. Ingat sekali lagi bahwa yang penting adalah bukan penampilannya, tapi dalam kita. Secara umum kita harus sehat. Itu yang penting, bukan kurusnya. Kak Oki mau tanya dong ke Kak Sofia Lacuba. Saya punya saudara dia obesitas dan pengen ideal, tapi yang bikin susahnya dia nggak bisa kalau nggak makan nasi. Nah, gimana tuh caranya? Tawa dia. Pertanyaannya lucu. Gimana? Makan nasi ngaruh apa nggak sih untuk diet itu? Kalau gue, kalau aku makan nasi. Tetap makan nasi. Iya, cuman ya Yang dihindari kalau ya semuanya kan harus seimbang aja. kalau dirimu yang Emang ada dihindari orang yang apa? beda-beda, yang Jadi suka kalau- makan tapi nggak cepet gemuk, ada orang yang dikit makannya tapi kok lebih gitu. Jadi ya itu yang aku sebel. Nah ini pertanyaan bagi banyak orang, turun berat badan. Dan yang sering kali mereka ingin tahu adalah, bisa nggak sih turun berat badan kalau nggak makan nasi? Atau mereka tetap pengen makan nasi tapi turun berat badan. Intinya nasinya itu loh. Ternyata Sofia Lacuba yang selama ini kita lihat punya body goals, ternyata dia masih makan nasi. Nah karena itu kalau memang kita yang memang harus makan nasi, penting untuk memilih jenis nasinya. Nasinya kita pilih tentu kan yang punya karbohidrat kompleks. Contoh kita makan nasi merah. Nasi merah tuh apa sih? Ada juga orang nanya gini, dok kenapa saya makan nasi merah kok gemuk terus? Iya memang karena nasi merahnya juga sebakul. Nasi merah itu sebenarnya kalorinya sama nasi putih. Kurang lebih lah, mirip-mirip, beda-beda tipis. Yang berbeda adalah indeks glikemiknya. Artinya kalau kita makan karbohidrat dan dia tidak langsung diserap dan langsung melonjak nilai gula darah dalam tubuh kita, maka itulah yang kita sebut dengan indeks glikemik. Dan itu yang terbaik yang kita bisa dapat dari nasi merah dibandingkan nasi putih. Itulah keunggulannya sebenarnya. Jadi bukan soal kalori. Jadi karena itu ingat, porsinya tetap harus seimbang, harus pas-pas aja. Tadi kata Sofia Lacuba, setuju kan? ya, cuman kalau orang yang metabolismenya agak rendah, ya sebaiknya yang Dihindari. Nasi boleh tetap dimakan. Aku setuju sih. Karena yang penting adalah kita tahu karbohidrat menjadi bagian dari diet kita. Kita emang perlu juga, jadi bukan berarti anti makan nasi. Yang penting adalah porsi dan jenis karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks. Yang tadi karbohidrat itu kompleks kita bisa dapatkan dari misalkan nasi merah. Nasi merah juga sebenarnya masalah kebiasaan. Kalau Anda sudah bisa makan nasi merah beberapa saat, mungkin Anda tunggu 30 hari, setelah itu Anda udah biasa juga makan nasi merah. Nggak terlalu merindukan nasi putih lagi. Dan kalau misalnya Anda pingin banget makan nasi putih sesekali, itu juga bukan nggak boleh sama sekali. Ya, tapi intinya bahwa kalau Anda sehari-hari membiasakan diri dengan makan makanan yang sehat, Anda pun akan terpola seperti itu, karena itu masalah kebiasaan. Coba kalau dari bayi Anda sudah makan misalkan makanan yang sehat terus, pasti kan nggak kepikiran tuh makan makanan yang nggak sehat lagi, Anda pasti nggak mau lah. Yes, tadi Sofia Lacuba udah dengan jelas bilang bahwa dia punya prinsip yang penting seimbang aja ya, nggak ada yang bukan nggak boleh atau gimana. Dan setiap orang pun bisa beda-beda, itu benar banget. Nah karena itu coba kita lihat lagi yang beda-beda yang lain tuh apa ya. Nih. Ini terjadi seminggu sekali. Cik, lu tuh nggak peduli sama diri lu sendiri ya, Nggak, bang. tapi gue cek, kolesterol gue udah 340 kemarin 338. Gue 400, Bo. Yang bener lu, Iya. kolesterol lu. Gue 400. Waduh, kolesterol 400. Satu sih aku nggak tahu nih kolesterolnya apa ya, karena kolesterol tuh ada banyak juga. Ada kita bisa cek kolesterol total, ada kolesterol LDL atau kolesterol jahat, ada kolesterol yang baik. Nah sebenarnya yang kita perlu ukur adalah kolesterol LDL. Dan seringkali yang kolesterol diukur oleh orang-orang itu, yang kebanyakan biasanya adalah kolesterol yang dites di ujung jarinya. Jadi sebenarnya kolesterol itu tidak menggambarkan kolesterol LDL atau kolesterol jahatnya. Jadi kurang akurat. Buat screening oke aja, tapi kalau mau lebih akurat lagi, kita lihat kolesterol yang diambil dari darah vena, yang puasa dulu biasanya 8-9 jam, lalu diambillah kadar kolesterol LDL. Kenapa ini penting? Karena kadar kolesterol LDL ini yang membentuk plak penyempitan di pembuluh darah jantung. Gope. Gue 400 Yang kolesterol jahatnya gua, kolesterol jahatnya 338. Sama, bro, Sama sama. berarti ya. Lu kontras jantung, Bre.
Nih gue dengerin nih, ini buat yang lain. Kontras jantung, lu tahu obat kolesterol yang Gue dimakan? udah tiap hari. Jangan dulu. Jadi, Jangan dulu tanya dokter. iya gue udah ke dokter. Nah, tanya dulu. Itu obat emang buat turunin kolesterol. Tapi yang penting bukan itu. Itu obat. Wah, lu gini deh. Gua kalau ngomong gua bukan dokter kan, ya. Tapi lu cek kolesterol mit di internet. Kolesterol tidak menyebabkan lu mati, bro. Oke, jadi kolesterol yang tinggi, kolesterol jahat ini menyebabkan plak di pembuluh darah jantung. Nah, di pembuluh darah jantung ini, kolesterol ini yang menyebabkan penyempitan, sehingga orang punya penyakit jantung koroner. Kalau di jantung, itu. Kalau di otak, orang bisa jadi stroke. Kalau di kaki, orang bisa jadi amputasi. Karena kolesterol ini menyebabkan plak, penyempitan, akhirnya bisa jadi ujung-ujung jari kaki kita kurang mendapatkan oksigen. Dan bisa menyebabkan namanya serangan kaki itu. Namanya akhirnya bisa luka nggak sembuh-sembuh, infeksi, lalu amputasi atau dipotong jari kakinya atau bahkan sebagian kakinya. Udah berapa pasien yang sudah kita lihat demikian, itu aduh kasihan banget kalau gitu ya. Dan kolesterol yang jahat, yang tinggi, itu merupakan peran yang penting. Karena kolesterol LDL itulah yang membentuk plak atau penyempitan pembuluh darah tadi itu. Nah, sekarang tadi bijak banget tadi. Om Deddy bilang bahwa kan gue bukan dokter, tapi dia mau kasih tahu, mau share bahwa memang dia itu punya kolesterol tinggi. Oke, kita lihat lagi ya, apa lagi selanjutnya. Gue takutnya stroke. Enggak, bro. Kalau ada penyumbatan lu Iya, mati. kalau ada penyumbatan Yang bikin baru. penyumbatan bukan kolesterol, bro. Gula. Oh iya benar. Kalau ada gula, ada penyumbatan, kolesterol nutup. Oke. Jadi lu lakuin apa? Kontras jantung, bro. Kontras jantung. Kontras jantung masukin, masukin, dicek semua alirannya. Kalau aliran lu bersih, kolesterol lu berapa ya udah. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya gini, terjadinya ada penyempitan di pembuluh darah itu kan terjadi akibat proses yang berlangsung. Jadi kalau sekarang kita lakukan kontras jantung atau mungkin CT scan yang dimaksudkan itu. Kalau pembuluh darah itu bersih, maka sekarang belum terjadi. Tapi kalau nantinya lama-lama itu menumpuk, maka itulah yang akan menjadi penyakit jantung koroner atau di otak menjadi cikal bakal stroke. Kalau di jantung, cikal bakalnya serangan jantung. Jadi kalau misalkan sekarang orang itu dengan hidup lebih sehat, lalu dia itu punya makanan yang teratur, dia nggak merokok, atau dia rajin olahraga, maka kemungkinan memang masih bagus pembuluh darahnya. Kalau misalkan dia merokok atau punya diabetes, atau punya sakit gula atau kolesterol, maka itu akan berproses juga dan nggak semua orang sama. Sama seperti makanan, nggak semua orang langsung menjadi penyakit. Ketika dites sekarang, masih normal. Tapi di masa akan datang itu yang akan menjadi penumpukan yang kita belum tahu juga. Masa kita memupuk dari sekarang, kan kita nggak mau dong. Namanya kita mau nabung yang sehat, bukan nabung yang jelek. 3 contoh selebritis tadi yang kita lihat punya kesamaan. Satu, mereka punya pola hidup yang sehat, mereka berniat untuk punya pola hidup dan mereka melaksanakannya juga. Itu menjadi contoh buat kita semua bahwa nggak cukup punya niat, tapi harus dilakukan. Yang berikutnya adalah mereka punya cara masing-masing. Masing-masing punya cara beda-beda dan Anda juga harusnya menemukan cara yang berbeda untuk bisa hidup sehat. Kesamaannya adalah mereka tahu bahwa untuk bisa menjaga hidupnya tetap sehat adalah mereka menjaga makanan dan juga olahraga. Nah, olahraganya Anda bisa bervariasi, tapi makanan akan ada sehari-hari dan itu Anda akan lakukan mungkin seumur hidup Anda. Jadi janganlah kita makan cuman diet untuk sehari atau untuk hari ini saja atau untuk 3 bulan saja atau untuk seminggu saja dengan target hanya turun berat badan. Target kita adalah mau hidup sehat dan untuk hidup sehat itu adalah pola hidup sederhana kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan sehari-hari itulah pupukan kita supaya bisa hidup sehat. Karena itu makanan yang kita makan harus seimbang gizi. Satu, kita butuh karbohidrat, kita butuh vitamin dan mineral, kita butuh protein, kita butuh serat. Kalau semua kita makan dengan seimbang, tahu porsinya, tahu cara masaknya, nah maka kita harusnya bisa menjaga tubuh kita ini secara alami bisa hidup lebih baik, lebih produktif, dan tentunya bukan cuma berat badan, tapi kesehatan itu yang lebih penting. Ketika kita memilih makanan, maka makanan kita itu tentunya kan kita makan sehari-hari, ada siang, pagi, malam. Kalau kita makan pagi, siang, malam, porsi yang kita hitung untuk sehari-hari itu harus mencukupi apa yang kita butuhkan juga. Badan kita nih akan berteriak, butuh lemak sedikit, butuh karbohidrat, butuh protein, butuh vitamin, butuh mineral. Bagi yang nggak suka makan nasi atau mencoba menghindari nasi, boleh aja ada variasi yang lain. Kita bisa dapatkan karbohidrat dari kentang misalnya. Kentang juga bukan yang digoreng, bukan yang digoreng dalam minyak yang dalam apalagi ya. Jadi kita bisa makan kentang yang di-bake seperti ini. Dan kita bisa makan sayuran. Sayuran ini penting banget karena sayuran ini selain punya serat dan juga punya mineral, sayuran ini juga yang membantu kita supaya kenyang lebih lama.
ya. Mana enak sih orang kalau makan nggak pakai sayur? Mungkin nggak biasa kali. Nah, berikutnya adalah kita makan protein. Protein yang kita makan ini juga penting. Karena protein ini yang bisa, kalau sekarang ini orang lagi berlomba-lomba punya imunitas tubuh yang baik. Kekebalan tubuh dibangun juga dari protein. Kalau kita makan misalkan satu bagian tertentu, misalkan oh cuma dia cuma makan buah ini aja, atau cuma mau makan satu makanan aja terus-terusan, pasti kurus. Tapi ingat, bukan cuma soal kalori, tapi aneka ragam kebutuhan vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein inilah yang menjadi kunci hidup yang sehat. Kalau Anda orang seperti saya yang harus makan nasi, nah saya pilih makan nasi merah. Nasi merah ini tetap juga punya kelebihan dibandingkan nasi putih. Sekali lagi bukan soal kalorinya, tapi karena nasi merah ini punya indeks glikemik yang lebih rendah dan membuat gula kita lebih stabil. Kalau gula kita lebih stabil, kita pun akan merasa kenyang harusnya lebih lama. Dan karena seratnya pun masih ada, maka kita akan merasa lebih cepat full. Dan ingat bahwa kalau kita makan, ada kadang-kadang diselipkan biji-bijian. Biji-bijian ini punya efek antioksidan, antiinflamasi, dan tentunya ini bisa melengkapi asupan makan harian kita. Tomat. Kalau Anda yang mungkin terkena sering misalkan asap, polusi, ini banyak antioksidannya dan bikin awet muda loh. Kalau Anda sibuk, sama kayak saya juga kadang-kadang padat banget waktunya, nggak sempat untuk bisa menyiapkan makanan. Tapi aku tahu bahwa makan sehat ini menjadi modal saya untuk bisa tetap sibuk di kemudian hari. Kalau Anda mau tetap kerja, ya harusnya tetap bisa makan yang sehat juga. Nah, kalau misalnya Anda mau tahu nih, saya pilih makan ini karbohidratnya, besok proteinnya apa, segala macam. Itu sudah ada perencanaan. Dan aku akan biarkan orang lain yang bisa mengatur itu untuk saya supaya mempermudah saya juga. Jadi nggak ribet. Kan sehat itu harus asik. Yang sakit itu yang ribet, karena itu kita maunya sehat. Better food for better life. Selamat makan.